Halo semuanya, pada saat ini kami kelompok 6 akan membahas tentang negara-negara Asia Pasifik, yaitu Malaysia, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Ini adalah nama-nama anggota kelompok kami. Negara pertama yang akan kelompok kami bahas yaitu Malaysia. Sejarah, selama akhir abad ke-18 dan 19, Inggris mendirikan koloni dan protektoral di wilayah Malaysia saat ini. Ini diduduki oleh Jepang dari tahun 1942 hingga 1945. Pada tahun 1948, wilayah yang dikuasai oleh Inggris di semenanjung Malaya kecuali Singapura membentuk Federasi Malaya yang menjadi merdeka pada tahun 1957. Malaysia dibentuk pada tahun 1963 ketika bekas koloni Inggris Singapura, sebagian juga Sabah dan Sarawak di pantai utara Kalimantan, bergabung dengan federasi. Beberapa tahun pertama, kemerdekaan negara itu dirusak oleh pemberontakan komunis. Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia, Filipina mengklaim Sabah, dan penarikan Singapura pada tahun 1965. Selama 22 tahun masa Perdana Menteri Mahathir Mohamad, Malaysia adalah berhasil mendiversifikasi ekonominya dari keuntungan pada ekspor bahan baku hingga pengembangan manufaktur, jasa, dan pariwisata. Perdana Menteri Mahathir dan koalisi partai oposisi yang baru dibentuk mengalahkan Perdana Menteri Organisasi Melayu dan Bersatu UMNO Muhammad Nabji bin Abdul Razak pada Mei 2018, mengakhiri 60 tahun pemerintahan tanpa gangguan oleh UMNO. Pemimpin Malaysia adalah Kepala Negara Raja Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sedangkan Menteri Ekonomi Malaysia adalah Azmin Ali. Pada bidang ekonomi, kajian ekonomi Malaysia berdasarkan GNP Malaysia pada tahun 2019 adalah sebesar 91.415 US dollar. Inflasi Malaysia pada tahun 2019 sebesar 1,02%. PDB paritas daya beli sebesar 933,3 miliar dolar. PDB nilai tukar resmi sebesar 312,4 miliar dolar. PDB tingkat pertumbuhan real sebesar 5,9%. PDB per kapita sebesar 29.100 dolar. Penghematan nasional bruto sebesar 28% dari PDB. Kita bisa lihat juga PDB komposisi berdasarkan penggunaan akhir, yaitu rumah tangga sebesar 55,3%, konsumsi pemerintah sebesar 12,2%, investasi dalam modal tetap sebesar 25,3%, investasi dalam persediaan sebesar 0,3%, ekspor barang dan jasa sebesar 71,4%, impor barang dan jasa sebesar 64,4%. PDB komposisi berdasarkan sektor asal, pertanian sebesar 8,8%, industri sebesar 37,6%, dan layanan sebesar 53,6%. Pada sektor industri, semenanjung Malaysia memproses dan pembuatan karet dan kelapa sawit, minyak bumi dan gas alam, manufaktur ringan, farmasi, teknologi medis, dan elektronik dan semikonduktor, memproses kayu, sabah logging, produksi minyak dan gas bumi. Sarawak memproses pertanian, perminyakan, dan gas alam produksi penambangan. Tingkat pertumbuhan produksi industri Malaysia sebesar 5%, angkatan kerja sebesar 14,94 juta, tenaga kerja menurut daftar bidang pekerjaan, pertanian sebesar 11%, industri 36%, dan layanan 53%. Tingkat pengangguran sebesar 3,4%, surplus anggaran dan atau defisit sebesar minus 3% dari PDB, tingkat inflasi atau harga konsumen sebesar 3,8%, ekspor sebesar 187,9 dolar, impor sebesar 160,7 miliar dolar. Selanjutnya kita masuk pada negara Amerika Serikat. Sejarah, koloni-koloni Amerika di Inggris pecah dengan negara induknya pada tahun 1776 dan diakui sebagai negara baru Amerika Serikat setelah Perjanjian Paris pada tahun 1783.
Selama abad ke-19 dan ke-20, 37 negara bagian baru ditambahkan ke negara asal 13 sebagai bangsa. Diperluas di seluruh benua Amerika Utara dan mengakuisisi sejumlah harta di luar negeri. Dua pengalaman paling traumatis dalam sejarah bangsa adalah Perang Sipil, di mana Uni Utara negara-negara mengalahkan konfederasi dua negara budak yang memisahkan diri, dan depresi besar tahun 1930-an, kemerosotan ekonomi di mana sekitar seperempat dari angkatan kerja kehilangan pekerjaannya. Didukung oleh kemenangan dalam Perang Dunia I dan II dan akhir Perang Dingin pada tahun 1991, AS tetap menjadi negara bangsa paling kuat di dunia. Sejak akhir Perang Dunia II, ekonomi telah mencapai pertumbuhan yang relatif stabil, pengangguran dan inflasi yang rendah, dan kemajuan teknologi yang cepat. Pemimpin Amerika Serikat adalah Kepala Negara dan Pemerintahan Presiden Donald J. Trump, dan Menteri Keuangan Amerika Serikat adalah Stephen Tanner Mnuchin. Ibu kota Amerika Serikat, Washington, D.C. Pada bidang ekonomi, kajian ekonomi Amerika Serikat berdasarkan GNP Amerika Serikat 5.462.882 US dollar pada tahun 2019. PDRB paritas daya beli sebesar 19,49 triliun dolar. PDB nilai tukar resmi sebesar 19,49 triliun dolar, PDB tingkat pertumbuhan real sebesar 2,2%, PDB per kapita sebesar 59.800 dolar, penghematan nasional bruto sebesar 18,9% dari PDB. Selanjutnya adalah PDB komposisi penggunaan akhir, diantaranya konsumsi rumah tangga sebesar 68,4%, konsumsi pemerintah sebesar 17,3%, investasi dalam modal tetap 17,2%, investasi dalam persediaan sebesar 0,1%, ekspor barang dan jasa 12,1%, impor barang dan jasa 15%. PDB komposisi berdasarkan sektor asal, pertanian 0,9%, industri 19,1%, dan layanan 80%. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam sektor industri, Amerika Serikat sangat teridentifikasi terdepan di dunia, inovator teknologi tinggi, hasil industri terbesar kedua di dunia, minyak bumi, baja, kendaraan bermotor, dirgantara, telekomunikasi, bahan kimia, elektronik, pengolahan makanan, barang-barang konsumsi kayu, dan pertambangan. Pada tingkat pertumbuhan produksi, industri sebesar 2,3%, tingkat tenaga kerja 160,4 juta, angkatan kerja berdasarkan pekerjaan diantaranya pertanian 0,7%, industri 20,3%, layanan 37,3%, industri dan layanan 24,2%, manufaktur 17,6%, pertanian, kehutanan dan perikanan 0,7%, manufaktur, ekstraksi dan transportasi dan kerajinan 20,3%. Manajerial, profesional, dan teknis 37,3%, penjualan dan kantor 24,2%, layanan lainnya 17,6%. Tingkat pengangguran sebesar 4,4%, surplus anggaran atau defisit sebesar minus 3,4% dari PDB, tingkat inflasi harga konsumen sebesar 2,1%, ekspor sebesar 1.553 triliun dolar, impor sebesar 2.361 triliun dolar. Selanjutnya, negara terakhir yang kelompok kami akan bahas yaitu Selandia Baru. Sejarah Selandia Baru. Maori Polinesia mencapai Selandia Baru sekitar tahun 1250 hingga 1300 Masehi. Pada tahun 1840, kepala suku mereka mengadakan perjanjian dengan Inggris, Perjanjian Waitangi, di mana mereka menyerahkan kedaulatan kepada Ratu Victoria sambil mempertahankan hak teritorial. Pada tahun yang sama, Inggris memulai pemukiman kolonial terorganisir pertama. Serangkaian perang darat antara tahun 1843 sampai 1872 berakhir dengan kekalahan penduduk asli. Koloni Inggris di Selandia Baru
dominasi independen pada tahun 1907 dan mendukung militer Inggris dalam kedua perang dunia. Partisipasi penuh Selandia Baru dalam sejumlah pertahanan semua berakhir pada tahun 1800-an. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah berupaya menangani keluhan Maori yang sudah berlangsung lama. Pemimpin Selandia Baru yaitu Kepala Negara Ratu Elizabeth II dan Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Jacinda Ardern. Menteri Keuangan Selandia Baru adalah Grant Robertson. Ibu kota Selandia Baru adalah Wellington. Pada bidang ekonomi, kajian ekonomi Selandia Baru berdasarkan GNP September 2019 $51.294 US. GDP paritas daya beli sebesar $189 miliar. PDB nilai tukar resmi sebesar $201,4 triliun. PDB tingkat pertumbuhan real 3%. PDB per kapita $39.000. Penghematan nasional bruto 21% dari PDB. PDB komposisi penggunaan akhir, konsumsi rumah tangga 57,2%, konsumsi pemerintahan 18,2%, investasi dalam modal tetap 23,4%, investasi dalam persediaan 0,3%, ekspor barang dan jasa 27%, dan impor barang dan jasa minus 26,1%. Pada PDB komposisi berdasarkan sektor asal, pertanian sebesar 5,7%, industri 21,5%, layanan 72,8%. Dan pada sektor industri Selandia Baru, pertanian, kehutanan, perikanan, kayu gelondongan, dan barang-barang dari kayu, manufaktur, pertambangan, konstruksi, jasa keuangan, jasa real estate, pariwisata. Jadi kesimpulannya adalah Amerika Serikat masih unggul di bidang PDB atau paritas daya beli sebesar $19,49 triliun dibandingkan Malaysia sebesar $933,3 miliar dan Selandia Baru sebesar $189 miliar. Ini membuat Amerika Serikat berada di posisi 2 dunia di belakang China, nilainya sebesar $25,36 triliun. Di tengah wabah virus COVID-19 dan melemahnya perekonomian dunia, PDB Amerika Serikat tumbuh sebesar 2,2%, Selandia Baru sebesar 3%, dan Malaysia sebesar 5,9%. Artinya, produksi barang dan jasa terus meningkat di tengah kondisi dunia yang dilanda ketakutan COVID-19. PDB per kapita Amerika berada di posisi 19 dunia sebesar $59.800, diikuti Selandia Baru sebesar $39.000 dan Malaysia $29.100. Tingkat pengangguran di Amerika Serikat sebesar 4,4% dari tahun sebelumnya 4,9%. Artinya pemerintah Amerika Serikat berhasil mengurangi pengangguran sebesar 0,5% dan ada penyerapan tenaga kerja yang cukup besar di Amerika Serikat di tengah maraknya revolusi industri 4.0. Dengan sikap keras kepala Presiden Donald Trump dari Amerika Serikat dan lebarnya defisit neraca perdagangan Amerika Serikat atau sebesar minus 3,4% dari PDB, Amerika akan menguatkan doktrin MAGA di seluruh dunia dan terus mencari daftar barang yang akan dikenakan tarif kepada negara-negara yang belum dianggap dapat menyaingi Amerika Serikat. Adanya ketidakpastian masih akan berlangsung lama tergantung situasi politik yang terjadi di Amerika Serikat. Sekian dari presentasi kami kelompok 6, dan jika teman-teman sekalian memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan, kami kelompok akan berusaha menjawab. Dibuka pertanyaan bagi 5 penanya. Terima kasih.